Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya, yaitu Ngoprek Elektro. Masih dalam suasana Ramadan ya. Kali ini masuk ke tempat servis kita, Pipo 1814 ya. Pipo 1814. Dengan keadaan LCD-nya pecah seperti ini. Nah, ini punya tetangga ya. Bagian atas terutama ini pecah, dan sebenarnya masih bisa digunakan, masih bisa dipakai, tapi mungkin yang punya ingin ganti ya, karena mungkin tampilannya sudah jelek ya. Oke, sekarang kita ganti saja LCD-nya ya, langsung saja ya. Ini dia HP-nya ya. HP-nya Vivo Y53, bukan Y93 ya, Vivo Y93 atau Vivo 1814 ya. Bagaimana cara kita untuk mengeceknya? Misalkan saja HP kalian pecah seperti ini ya. Kalian kalau masih bisa disentuh ya, kalian pencet saja ke pengaturan. Nah, bisa dari sini ke pengaturannya. Kemudian di pengaturan kalian masuk ke pengaturan lainnya, kemudian ke tentang ponsel. Nah, kalian bisa lihat di situ Vivo, nomor modelnya Vivo 1814 ya. Kemudian kalian cari di Google apakah Vivo apa ya untuk Vivo dengan nomor model 1814. Yang muncul yaitu Vivo Y93 ya. Nah, ini foto yang punya ya tetangga ya. Kalau subscriber saya rumahnya dekat rumah saya mungkin tahu ya. Oke, kita lanjut saja. Sebelum kita ganti LCD, kita cek dulu ya. Kalau LCD-nya masih bisa disentuh, kita cek dulu seperti ini. Apakah yang rusaknya cuma LCD atau tidak ya. Kemudian kita coba cas juga ya. Nah, jadi kalau ada rusak yang lain akan kelihatan ya. Ini masuk ya. Coba kita matikan dulu. Seperti ini. Kemudian kita cas. Nah, dia langsung menyala. Dan kalau ini kan tidak kelihatan ya. Kalau di adaptor itu kelihatan ya, dia masuk ampernya. Kemudian kita coba pencet tombol volume up, volume down, lancar. Jadi kalau kita nanti ganti sekalian saja. Kemudian tombol power on off nya juga normal ya. Ya, normal semua. Kemudian kita lanjut saja matikan HP-nya ya. Kita tahan lama di bagian tombol power, kemudian daya matikan, dan kita tunggu sampai dia mati. Kemudian kita langsung colok saja bagian SIM tray ya. Pokoknya kalau kalian membuka HP atau membongkar HP, jangan lupa hal yang pertama kalian lakukan yaitu matikan HP, kemudian lepas dulu SIM tray-nya ya. Karena SIM tray ini kadang-kadang kita suka lupa ya kalau kita membongkar HP. Jadi ketika nanti pas terakhir melepas, terutama di bagian backdoor ya, ini kalau kelupaan bisa nyangkut ya. Oke, ini sudah kita colok ya, pakai colokan untuk membuka SIM tray. Kemudian kita cabut nih SIM tray-nya, kemudian kita seset. Oke, ini hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena di bagian belakangnya ini ada sidik jari, sensor sidik jari, pasti memiliki fleksibel ya. Jadi ketika kita melepas backdoornya, jangan langsung dicabut, tapi hati-hati, pelan-pelan saja nyambutnya, karena di belakangnya sensor sidik jari atau ini ada fleksibel sidik jarinya ya. Jadi kita buka perlahan saja seperti ini, pelan-pelan. Nah, kelihatan ya tuh. Nah,
Ini dia yang saya sebutkan. Fleksibel ini kalau kita langsung cabut ketika membongkar HP ini, kemungkinan dia itu akan putus ya kalau kita tergesa-gesa ya. Jadi dalam melakukan perbaikan kita gak boleh tergesa-gesa ya. Saya juga sudah jelaskan di video-video saya sebelumnya. Kalau kalian ingin melihat penjelasan lengkapnya, kalian cek saja video saya di sebelumnya ya. Selanjutnya kita lepas semua baut, terutama di bagian atas ya. Nah, seperti ini. Kita lepas semua bautnya. Oke, saya ralat ya. Mungkin di bagian atasnya kita nggak perlu buka bautnya ya. Jadi yang bawah saja, bagian kaleng ini ya. Karena setelah saya lihat itu yang bagian atas itu nggak nyambung ke bawah ya. Nah, kita pelan-pelan saja lepas seperti ini. Oke. Kemudian kita lepas baterai. Lepas juga bagian fleksibel tadi belum dilepas. Nah, kita pinggirkan dulu. Kemudian setelah itu kita lepas bagian fleksibelnya ya, fleksibel LCD. Atau kita lepas dulu saja baterainya ya. Caranya kita biasa tarik dengan menggunakan penarik dari baterainya ya. Jadi kita tarik ini, balikan dulu ini bagian plastik yang bawahnya, yang atasnya, kemudian kita tahan, kemudian kita tarik penariknya. Oke, nah seperti ini. Kalau bengkok seperti ini kita luruskan. Jadi jangan takut ya kalau bengkok, itu kita luruskan saja sampai lurus, sampai benar-benar lurus. Kenapa? Kalau tidak lurus nanti kelihatan di back covernya menggembung ya. Oke, seperti ini saja. Kalau sudah lurus kita pinggirkan dulu. Dan ketika tadi saya menarik baterai, terlihat LCD-nya sudah agak copot ya. Tuh, kalau kalian jeli ya. Nah, ini LCD-nya sudah agak copot ya. Tuh, agak copot. Oke, kita tarik. Nah, kemudian fleksibel yang satu lagi kita nggak usah apa-apakan ya, nggak usah copot, karena dia fleksibel cuman dari mesin bawah atau submesin ke bagian atas saja ya, penyambung saja. Kemudian kita tarik fleksibel LCD-nya. Kemudian di sini ada buat grounding ya, kita lepas juga. Sobek saja. Kemungkinan ini masih originalan ya. Kemudian kita baru blower bagian belakang LCD menggunakan solder uap. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita panasi bagian LCD-nya seperti ini memakai solder uap. Kalau kalian tidak punya solder uap di rumah, bisa pakai hair dryer ya. Bisa pakai hair dryer yang untuk pengering rambut itu. Nah, kita panasi di semua pinggirnya seperti ini. Baru kita congkel nanti ya.
Oh, ternyata ini sudah agak terbuka ya. Nah, seperti ini ya. Mungkin sudah nggak nempel. Oke, kita pinggirkan dulu ini LCD yang rusaknya. Kita matikan juga blowernya. Kemudian yang selanjutnya kita akan bersihkan bekas dari lem LCD-nya ya. Juga kalau ada pecahan-pecahan kaca dari LCD-nya seperti ini, nah kita bersihkan juga ya. Tapi hati-hati ya, tajam. Ya, sesudah kita kerik menggunakan obeng min kecil ya, kita sekarang bersihkan bagian pinggir-pinggirnya yang telah kita kerok tadi ya. Takutnya masih ada sisa seperti ini. Jangan ada sisa kotoran-kotoran ya, nanti ke LCD-nya bisa ada titik-titik putih ya. Ya, setelah kita bersihkan, kita akan lanjut persiapkan LCD-nya ya. Ini kalau kalian beli LCD-nya dari online, kalian bisa cek dulu ke ke mesinnya ya sebelum kalian pasang. Tapi kalau sudah kalian coba sebelumnya, kalian bisa langsung pasang. Oke, kalian lihat dulu ya, karena saya banyak yang menemukan dan saya juga pernah mengalaminya ya. Ini tutup bagian atas, takutnya ada penutup juga nih di LCD. Kalian lepas dulu. Kalau yang ini nggak ada nih. Nah, kalau yang ada itu penariknya ada dua. Nah, ini penarik untuk bagian atas ini. Kalau ada satu lagi kalian lepas dulu ya. Nah, di bagian sini. Oke. Kemudian kalau ada penutup biru di sini ya, plastik biru, kalian lepas juga ya. Nah, plastik biru seperti ini ya. Kalian lepas. Oh, mungkin ini untuk nanti saja ya, ini untuk grounding bagian depan nih. Ini buat grounding bagian depan. Kalau misalkan di belakangnya ada juga, di sebelah sini biasanya ada di sebelah sini nih. Kalian lepas dulu ya. Kalau yang ini nggak ada nih. Jadi kita kasih manual saja pakai selotip. Sekarang kita lem dulu, kasih lem LCD di bagian bingkainya ya. Oke, ini ada banyak cara juga, ada banyak metode. Ada yang dilem di bagian LCD-nya langsung ke sini, tapi saya nggak rekomendasikan ya. Kalian
lem saja di semua bingkainya ya, di pinggir-pinggir saja ya, supaya nanti mudah ketika akan melepas LCD-nya kembali nanti ya. Kemudian hati-hati, di sini ada bagian sensor dan kamera, jangan sampai tertutup. Oke, kalau kamera kalian buram atau kotor, kalian bisa bersihin dulu pakai cotton bud seperti ini ya. Oke, sekarang kita kasih lem. Jangan pakai lem yang macam-macam ya, kita pakai lem LCD saja ya, mereknya bebas, yang penting lem LCD ya. Oke, setelah kita kasih lem di semua pinggirnya, di semua sisinya seperti ini, memakai lem LCD ya. Jangan kalian kasih lem selain lem LCD. Sudah itu kita siap pasang. Jangan lupa ini bagian belakangnya jangan sampai tertutup. Oke, sekarang kita pasang LCD barunya. Ya, seperti ini. Kita masukkan bagian fleksibel LCD-nya dulu. Oke, sebentar, saya balik dulu ya. Nah, seperti ini. Masukkan, kemudian dorong. Hati-hati kita presisikan ya. Oke, seperti ini. Kita tekan-tekan sedikit saja. Presisikan dengan bingkainya. Paskan ya. Oke, sesudah dirasa sudah pas, kita balik. Kita balik seperti ini. Kita kasih dulu alas. Kemudian yang tadi ya, yang untuk ground tadi kita lepas. Nih yang plastik biru. Supaya apa? Supaya tidak mencet sendiri atau ghost touch ya. Oke, sekarang kita luruskan. Pasangkan dulu bagian atas. Oke, setelah itu kita rapikan.
Oke, setelah rapi ya, kita pasang plastiknya, rapikan. Seperti ini, kemudian pasang baterai. Lalu langsung soketkan saja ya, soketnya pasang. Setelah itu kita kasih lakban sedikit ya, selotip. Bagian ini ya. Sesudah itu kita pasang sidik jari dulu ya, fleksibel sidik jari. Oke, sesudah dipasang seperti ini ya. Nah, sensor sidik jarinya sudah terpasang, baru kita pasang penutupnya atau kalengnya ya. Awas, hati-hati jangan sampai sobek ya si fleksibel sidik jarinya. Kemudian kita kencangkan, pasang lagi baut-bautnya ya. Seperti ini. Awas jangan terlalu kencang ya, takutnya kalau bautnya panjang itu bisa menusuk atau tembus ke LCD-nya ya. Jadi jangan terlalu kencang. Bentar ya, ini agak susah nih, soalnya ada mikroskop. Oke, sesudah itu kita jangan lupa kasih segel garansi ya. Nah, kalau ada apa-apa kita bisa bertanggung jawab kalau garansinya belum sobek atau belum dibongkar oleh orang lain atau pemilik ya. Nah, kita pasang di bautnya saja seperti ini. Oke, sesudah itu kita pasang kembali, jangan sampai ada yang terlupa. Sampai ada suara klik-klik ya. Pastikan semua rapat.
Ya, setelah itu kita kasih selotip. Jangan dulu dinyalakan ya, kita kasih dulu selotip. Jangan lupa kita pasang juga SIM tray-nya ya. Nanti takutnya lupa. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan coba tes ya. Kita akan coba tes apakah berfungsi atau tidak ya setelah kita kasih selotip dan setelah kita pasang LCD-nya. Ketika kita akan tes, kita coba lepaskan dulu bagian volume atas dan volume bawah, kemudian bagian lubang chargernya. Oke, kita buka dulu bagian lubang charger seperti ini. Oke, supaya kita bisa memasukkan kabel casan atau kabel charger ya ke sana. Kemudian tadi volume bawah dan volume atas yang tadi kita kasih selotip atau lakban, kita buka juga. Oke, maaf ya, ada suara motor yang lewat. Oke, satu lagi, jangan sampai tertekan ya, jangan sampai ada selotip yang menekan ketika kita nanti memasukkan charger atau kabel casan ya. Oke, sudah aman, tidak ada yang tertekan. Kemudian kita akan coba colokan kabel casan atau kabel charger atau kabel data ya, yang ini sudah nyolok ke adaptor 6 lubang saya ya. Ada juga yang menyebutnya smart charger ya. Oke, kita coba colokkan. Karena di awal itu pengecasannya normal, walaupun kita belum buka pelindungnya ya, ada ya, itu ada logo petir, dan kalau yang normal itu muncul logo pengecasan, ada ya, logo pengecasannya ada. Oke, itu dia ada. Oke, pengecasannya normal. Kemudian yang terakhir kita akan coba nyalakan apakah bisa menyala dengan normal dan bisa masuk ke menu atau tampilan awal HP. Kita tahan tombol power lama ya, muncul logo Vivo. Kenapa saya belum melepas semuanya ya, karena ini belum kering sempurna ya, jadi cuman baru 2 jaman. Saya coba cek dulu ya, jadi kita akan cek dulu apakah LCD-nya normal atau tidak, menyala atau tidak, kemudian touchscreen-nya bisa disentuh atau tidak ya. Karena beberapa pengalaman ketika sudah kita pasang ternyata ada masalah, touchscreen-nya tidak bisa disentuh, atau gambarnya tidak muncul, atau gambarnya bergaris dan lain sebagainya ya. Oke, nampaknya ini sudah muncul gambarnya normal ya. Gambarnya normal. Kemudian kita coba cas lagi ya, keadaan hidup. Oke, ada logo petir, ada ya, pengecasan normal, ada suara juga tadi, berarti suara normal. Kemudian kita coba sentuh pakai ini aja ya, nih
Kita akan coba beginikan di semua sudut layarnya, ke semua layarnya. Kalau dia tiba-tiba lepas berarti ada yang tidak bisa disentuh ya. Oke, normal. Oke, kita simpan lagi di bawah. Kemudian kita coba ketikkan angka di panggilan saja seperti ini. Oke, sambil kita lihat apakah ada white spot atau apa ya. Normal kelihatannya. Kemudian kita lihat juga sinyalnya muncul atau tidak, normal. Kemudian kita tunggu sebentar. Kenapa kita tunggu sebentar? Takutnya ketika kita diamkan dia ada mencet sendiri ya di sini. Kalau ada ghost touch dia akan mencet di sini nomor ya. Nomor berapa? Kita tunggu. Kalau tidak ada berarti normal. Oke. Kayaknya tidak ada ya ini, dan berarti normal semua. Sekarang tinggal tunggu saja lemnya benar-benar kering secara sempurna ya. Oke, mungkin sekian saja video dari saya mengenai bagaimana cara mengganti LCD lengkap ya. Saya jelaskan dari awal sampai akhir. Cara mengganti LCD Pipo 18, 14 atau bisa disebut Pipo Y93 ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar. Dan bila ada penjelasan saya yang salah, karena saya masih belajar juga ya, silakan koreksi atau komentar di kolom komentar ya. Ya, mungkin sekian saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.